Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvando Caprino dengan NIM 24650223. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data spasial dan non-spasial atau atribut dengan referensi yang saya ambil dari artikel Techno.GIS atau GIS dan menggunakan jurnal Analisis Spasial Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Rawan Erupsi Gunung Raung menggunakan K-means clustering, dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Langsung saja ke video penjelasannya. Di slide pertama dengan judul Anatomi Sistem Informasi Geografis Integrasi Data Spasial dan Atribut atau non-spasial dengan pendekatan K-means clustering pada analisis kesiapan fasilitas kesehatan di kawasan Gunung Raung. Selanjutnya, SIG sebagai mesin pengambil keputusan berbasis lokasi, yaitu ada data spasial dan data non-spasial atau atribut. Data spasial adalah suatu lokasi dan non-spasial adalah karakteristik yang bisa digabungkan sehingga menghasilkan intelligence geospasial atau analisis dan keputusan strategis. Sistem informasi geografis SIG atau sistem informasi geografis bukan sekedar alat pemetaan, melainkan sistem analisis komprehensif untuk mengelola, menganalisis, dan mensintesis dan berbasis lokal guna menghasilkan keputusan yang akurat. Misalnya mitigasi dan bencana. Selanjutnya, anatomi data 1. Representasi spasial atau lokasi. Fondasi geometris dari sistem informasi geografis. Ada koordinat absolut atau latitude dan longitude dan poligon wilayah dan garis-garis batas. Data yang merepresentasikan posisi, bentuk, dan batas suatu entitas dalam ruang geografis bumi. Contohnya ada dua, yaitu lokasi absolut fasilitas kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua, pemetaan zona bahaya dan daerah rawan bencana. Selanjutnya, anatomi data 2. Karakteristik atribut atau non-spasial, konteks dan kuantifikasi dari entitas geografis. Data tabular yang mendeskripsikan karakteristik, metrik, atau kualitas dari objek spasial tanpa menunjukkan lokasi geometrisnya. Secara langsung memberikan nilai analitis atau apa, berapa, dan bagaimana kondisi objek tersebut. Ada 3 contohnya, yaitu yang pertama, jumlah tenaga medis. Yang kedua, kapasitas tempat tidur. Dan yang ketiga, ketersediaan fasilitas IGD. Selanjutnya, matriks komparasi spasial versus atribut atau non-spasial, di mana ada tabel yaitu dimensi data spasial dan atribut dan data atribut. Fokus analisis dengan data spasial dimensi lokasi atau where, dimensi karakteristik atau apa atau what. Terus bentuk visualisasi yaitu geometri peta atau titik, garis, dan poligon. Titik adalah sebuah pusat dari lokasi, dan garis adalah sebuah dengan deskripsi besar yaitu jalan atau sungai. Dan yang ketiga adalah poligon, adalah sebuah batas wilayah dengan garis pemetaan dengan tabel, grafik, teks, dan angka untuk data atribut. Selanjutnya, struktur dasar data dasar dengan sistem koordinat geografis. Relational Database Management System atau RDBMS dengan contoh parameter yaitu jarak, luas wilayah, ketinggian, dan topografi. Dengan data atribut, jumlah dokter, status, akreditasi, dan kapasitas pasien. Selanjutnya, sinergi SIG dari data menjadi keputusan. Core konsep atau konsep yang penting yaitu
Sistem informasi geografis atau SIG mengunci data atribut ke dalam kerangka spasial, memungkinkan analisis multidimensi yang mustahil dilakukan secara terpisah. Yaitu ada dua, data spasial dan data atribut seperti pada gambar ini. Yang gambar pertama adalah integrasi data, yaitu menyatukan informasi tabular ke koordinat geografis. Lalu, data kedua adalah data fusion, yaitu menganalisis wilayah atau the engine, yaitu untuk memproyeksikan pola tersembunyi melalui peta tematik. Dan yang ketiga yaitu dukungan keputusan, yaitu keputusan mitigasi, dengan menyediakan landasan ilmiah untuk interferensi kritis, seperti mitigasi bencana terukur. Selanjutnya, dengan studi kasus analisis kesiapan fasilitas kesehatan dengan lokasi yang berfokus pada lokasi kawasan rawan bencana KRB Gunung Raung, dan tujuan untuk mengukur tingkat kesiapan puskesmas atau klinik dalam merespon potensi erupsi. Terus ada variabel spasial, yaitu untuk bagian titik ini adalah titik koordinat lokasi puskesmas, dan untuk bulatan adalah jarak radius fasilitas kesehatan ke kawah Gunung Raung. Dan yang kedua ada variabel atribut atau non-spasial, yaitu kuantitas tenaga medis per fasilitas. Jadi ini adalah perbandingannya. Dan yang kedua, kapasitas daya tampung fasilitas atau tempat tidur atau IGD. Selanjutnya, metodologi pemodelan means clustering terintegrasi sistem informasi geografis atau SIG. Di sini ada 3 langkah, yaitu langkah pertama atau step 1 adalah menginput data atau input data, yaitu penggabungan matriks, jarak spasial, dan kapasitas atribut ke dalam sistem SIG. Step kedua yaitu proses algoritma Key-Means, yaitu partisi data fasilitas kesehatan ke dalam klaster berdasarkan kemiripan karakteristik terdekat atau jarak kapasitas. Step ketiga yaitu output stratifikasi, yaitu menghasilkan pengelompokan tingkat kesiapan Vancase menjadi 3 klaster definitif, yaitu merah, kuning, dan hijau. Oke, seperti slide sebelumnya, yaitu hasil sintetis, yaitu 3 kategori kesiapan fasilitas, yaitu pemetaan Key-Means menghasilkan stratifikasi respon bencana, yaitu mulai dari warna merah yang ada di tengah, yaitu kesiapan rendah dengan jarak sangat dekat dengan radius bahaya, kapasitas medis dan fasilitas minim membutuhkan intervensi segera. Yang kedua adalah berwarna kuning, yaitu kesiapan sedang, seperti yang ada di antara merah dan hijau ini, yaitu berada di zona penyangga, kapasitas medis memadai untuk respon awal, namun butuh backup untuk eskalasi. Dan yang terakhir adalah kesiapan tinggi, yaitu yang berwarna hijau yang paling jauh dari titik yang rawan akan bahaya, yaitu lokasi strategis dan aman dari epicentrum, kapasitas medis dan fasilitas maksimal, berfungsi sebagai pusat rujukan utama. Nilai strategis integrasi data dalam SIG. Yang pertama, perencanaan wilayah, yaitu untuk mengoptimalisasi tata letak infrastruktur berdasarkan daya dukung lahan dan kebutuhan demografis. Yang kedua adalah akurasi analisis, yaitu untuk mengeliminasi bias dengan menggabungkan konteks geografis atau jarak atau topografi dan realitas lapangan atau kapasitas Vaskes. Yang ketiga, mitigasi bencana, yaitu pemetakan resiko presisi untuk meminimalisir blind spot dalam jalur evakuasi dan respon medis. Dan yang terakhir adalah prioritas pembangunan, yaitu mengarahkan alokasi anggaran dan sumber daya secara proporsional ke zona kesiapan rendah. Dan kesimpulan adalah data spasial memberikan konteks lokasi, data atribut memberikan kedalaman informasi, keduanya mutlak beroperasi secara komplementer untuk menghasilkan analisis berbasis wilayah yang dapat diandalkan.
Mungkin sekian saja video kali ini. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Irfano Caprino mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.